الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في الحديث الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, salah satu kewajiban bagi orang tua adalah mendidik dan mengajarkan ilmu syar'i kepada anak-anaknya, baik secara langsung di rumah ataupun secara tidak langsung dengan cara menitipkannya di lembaga pendidikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ini. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu itu bagaikan cahaya dan pelita di malam hari yang gelap. Seseorang tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya cahaya dan pelita. Begitu juga seseorang tidak akan bisa membedakan mana halal dan haram, mana baik dan buruk tanpa adanya ilmu. Sebagaimana yang dikatakan Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahlul maksiat. Maka dari itu, wajib bagi para penuntut ilmu adalah membentengi dirinya dari berbagai macam maksiat yang Allah Ta'ala larang bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menuntut ilmu bukan hanya tanpa sebab. Banyak sekali keutamaan-keutamaan para penuntut ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini telah tersirat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Oleh karena itu,
Proses belajar tidak berhenti ketika studi di bangku sekolah ataupun perkuliahan, bukan hanya saat muda, bahkan hingga sudah tua pun tetap menuntut ilmu hingga ajal menjemput. Seorang muslim tidaklah cukup hanya menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami hakikat Islam itu sendiri dan tanpa mengamalkannya. Pernyataan keislamannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, itu membutuhkan yang namanya ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir, di dalam surat Fatir ayat 27, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya di antara hamba Allah taala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, karena merekalah yang lebih paham tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan apa-apa yang Allah Ta'ala larang bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya harus lebih bersemangat, harus lebih taat dalam menuntut ilmu dan mentaati apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Allah Ta'ala larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ucapan seorang yang beriman ketika dia diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu menetapkan suatu hukum di antara mereka, maka mereka menjawab, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung, yang selalu menuntut ilmu syar'i, yang selalu mengamalkan ilmu tersebut, yang selalu berdakwah dengan ilmu tersebut, dan yang selalu bersabar di atas gangguan-gangguan yang terdapat di dalam ilmu tersebut. Yakni bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika mengamalkan ilmu tersebut, dan bersabar ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dan keutamaan selanjutnya tentang orang yang menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, karena ilmu syar'ilah yang menentukan hidupnya ketika di akhirat kelak. Tanpa adanya ilmu syar'i, manusia tidak akan bisa membedakan mana halal dan haram, mana baik dan buruk. Manusia akan tersesat tanpa adanya ilmu syar'i, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ilmu syar'ilah yang tidak akan terputus amalannya walaupun dia sudah tiada di alam dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan
inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal, inqata'a anhu 'amaluhu, maka terputuslah seluruh amalan, illa min thalathatin, kecuali dari 3 amalan, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariahnya, au ilmin yuntafa'u bih, au ilmu yang bermanfaat baginya, au waladin salihin yad'u lah, atau doa untuknya dari anak yang saleh. 3 amalan tersebut tidak akan terputus walaupun dia sudah tiada di alam dunia ini. 3 amalan tersebut tidak akan bisa kita kerjakan tanpa adanya ilmu. Maka bersyukurlah wahai para penuntut ilmu, kalian akan menerangi umat ini dengan ilmu yang didasari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para anbiya wal mursalin, dan dengan pemahaman para sahabat. Biiznillahi ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa jaa'a fil haditsil karim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Satu hal yang sudah kita ketahui, bahwa yang diwariskan oleh para anbiya wal mursalin hanyalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jal. Maka bersabarlah dan bersemangatlah untuk mendapatkan warisannya para anbiya wal mursalin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, dan para anbiya tidak mewariskan dinar ataupun dirham, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, akhadha bihazzin wafirin, ia telah mengambil bagian yang besar. Di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya para anbiya dan rasul tidak mewariskan harta ataupun kekayaan, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan seorang muslim yang memiliki harta kekayaan bukan berarti dia tidak baik. Ingatlah, setiap muslim memiliki kebaikan-kebaikannya masing-masing. Ada di antara mereka yang memiliki kebaikan di harta-harta mereka, dan ada di antara mereka yang memiliki kebaikan di ilmu syar'i yang mereka miliki. Dan ingatlah, setiap kebaikan yang kita miliki akan
bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita hanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat Nabi yang mulia, di antara mereka ada yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Di antara mereka ada Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Utsman ibn Affan. Mereka lah orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi harta mereka menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanan, kebaikan, pengorbanannya mereka hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.